Karena MBG itu ya ciri-ciri negara yang maju itu ya ada 3. Kalau kita baca dalam Al-Quran, li'ila liquraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzina at'amahum min ju'. Setelah falyabudu badzal baiti alladzina at'amahum min ju', yang kemudian orang itu yang ngasih makan kepada orang-orang sehingga terbebas dari rasa kelaparan. Itu kan alladzi at'amin ju' kan berarti MBG sama ketahanan pangan. Inilah yang disebut oleh Nusron tadi. Berarti nanti Prabowo itu selamat tuh kata dia dari neraka sakor. Apa sebab? Sebab MBG itu untuk orang miskin. Jadikanlah ini ayat MBG. Kata dia begitu. Karena kenapa? Karena dia memberi makan orang miskin. Kalau saya memberi makan orang miskin, selamat dari neraka sakor. Kalau tidak mau memberi makan orang miskin, maka tak selamat dari neraka sakor. Di sana Allah menjelaskan tentang sifat bentuk penghuni surga dan juga penghuni neraka. Banyak hal yang akan kita bahas pada pembahasan ini. Akan tetapi kita mulai dari pembahasan yang sederhana terlebih dahulu. Jadi kita akan bagi pembahasan ini kepada 2. Yang pertama tentang neraka, yang kedua, yang terakhir nanti baru surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekilas saya akan bacakan secara cepat gambaran tentang surga dan neraka. Kita akan baca secara cepat saja. Yang pertama adalah nama neraka dan tingkatannya. Kemudian golongan pertama yang masuk neraka, lembah dan gunung yang ada di neraka, penjara neraka. Di neraka itu ada sebuah penjara yang bernama Bulas, gelar mantan penduduk neraka, kemudian makanan dan minuman penduduk neraka, penjaga-penjaganya, bentuk-bentuk siksaan, tingkatan azab, renungan dan tangisan penduduk neraka, pertengkaran penduduk neraka, kemudian seruan penghuni neraka kepada penghuni surga, sebab-sebab masuk neraka. Adapun surga, nama surga dan tingkatannya, sifat fisik surga, luas surga, ciri penghuni surga, Al-Kautsar dan sifatnya, bidadari dan bidadara surga, wanita dunia lebih cantik dari wanita surga, orang-orang yang dibangunkan rumah di dalam surga, derajat penduduk surga selalu awet muda, usia penduduk surga, berkeluarga sampai ke surga, istana surga, hewan-hewan surga, kunjungan penghuni surga. Jadi kunjungan ini kalau bahasa sekarangnya apa namanya? Kunjungan. Kalau anggota dewan itu apa istilahnya itu? Reses. Reses penghuni surga. Jadi mereka tuh berkunjung. Ya. Reses. Rupanya di sana ada kunjungan juga, saling berkunjung. Artinya kehidupan surga itu kehidupan yang seperti kehidupan dunia, saling mengunjungi satu dengan yang lain. Tetapi ada yang bisa mengunjungi dan ada yang tidak bisa mengunjungi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengunjungi. Kemudian perabot-perabot surga, perhiasan penghuni surga, pakaian penghuni surga, makanan dan minuman, serta kenikmatan-kenikmatan surga, pasar di surga, dan nikmat melihat Allah. Ini nikmat yang paling tinggi. Yang terakhir amalan-amalan agar dapat memasuki surga, amalan-amalan penyebab masuk surga. Itulah bab-bab yang saya tulis dalam buku ini tentang jalan-jalan ke kampung akhirat, jalan-jalan ke negeri yang abadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi malam saya kirimkan apa istilahnya semacam desain kepada
Pak Ketua kita, mungkin nanti itu bisa di-share ke grup sebagai gambaran. Tapi kalau juga ada infokus juga mungkin lebih bagus kalau ada. Kalau tidak ada tak apa-apa. Kalau ada, ya. Kalau ini bisa dipakai, oh, ya. Tapi kalau tidak ada juga tak apa-apa. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan tentang kampung akhirat ini. Kampung akhirat ini pembahasan yang tidak banyak menggunakan akal. Apa sebab? Sebab memang sesuatu yang gaib, akal tidak bisa menangkapnya. Tetapi kita tetap berusaha untuk menjelaskan semampu kita hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan surga ataupun kehidupan neraka berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik, mengapa dalam buku ini saya mulai dari neraka dulu baru ke surga? Padahal kebanyakan buku memulainya dari surga dan neraka. Bahkan kalau judul-judul dimulai dari surga dan neraka. Sebab ada satu buku di Timur Tengah itu ditulis oleh Mahmud Al-Misri. Beliau juga menulis sama seperti yang saya buat. Nah, alasannya adalah karena orang beriman itu tetap pada akhirnya mereka akan masuk surga. Walaupun mereka akan transit singgah sementara waktu di dalam neraka. Selama mereka meninggal dalam keadaan beriman. Lama atau sebentar itu bukan urusan manusia, tetapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya saya tulis lebih dahulu neraka baru kemudian surga. Mengapa harus ada neraka? Dan mengapa tidak semuanya surga saja? Itulah disebut dengan Bashir wa Nazir. Bashir merupakan kabar gembira yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal, salat, puasa, sedekah, ada kabar gembira bagi mereka. Apa kabar gembiranya? Kelak mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau seandainya mereka dimasukkan ke surga, surga mana yang akan mereka huni dan bersama siapa mereka? Nah, ini Allah jelaskan secara terperinci di dalam ayat-ayatnya dan juga Rasulullah dalam hadisnya. Lalu mengapa ada neraka? Sebagai ancaman, sebagai peringatan bagi orang-orang yang di dunia supaya mereka insaf atau takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada peringatan atau ancaman, tentu manusia di dunia ini akan berbuat semau mereka. Bahkan setelah ada ancaman sekalipun, terkadang masih banyak orang-orang yang tidak memperdulikannya. Jadi dalam kehidupan manapun pasti ada yang namanya kabar gembira atau reward, dan pasti yang ada namanya punishment, hukuman. Dalam kehidupan dunia kita lihat pun demikian. Ada orang yang berbuat baik, maka mereka akan mendapatkan reward, ganjaran yang setimpal. Dan ada orang yang melanggar, tentu akan diberikan punishment, hukuman sesuai perbuatannya tersebut. Jadi oleh karena itu, kalaulah tidak ada neraka, maka barangkali kehidupan dunia ini tidak akan damai, tidak akan tenang. Bahkan setelah Allah beri ancaman sekalipun, sebagian besar manusia juga tidak memperdulikannya. Jadi oleh karena itu, dua pembahasan ini tidak mungkin dipisah, tidak mungkin dilepaskan daripada kehidupan umat manusia. Apapun agamanya di dunia ini, pasti yang namanya ancaman itu selalu ada. Walaupun mereka tidak menggunakan kitab suci, bahkan mereka yang tidak beragama sekalipun, pasti yang ancaman itu pasti selalu ada. Begitu juga dengan reward, balasan dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh setiap manusia. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT berfirman di Quran surat At-Taubah, surat At-Taubah ayat yang ke-68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa lana'ahumullahu
walahum adzabun muqim. Allah telah mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, serta orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, bagi mereka azab yang kekal, azabun muqim. Maka nanti di sana akan dijelaskan ada orang-orang yang kekal selama-lamanya di dalam neraka dan ada orang yang mampir sebentar saja. Nah, waktu mereka dalam neraka ini bergantung dengan amal kebaikan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Rasulullah bersabda, "Fa iza sa'altumullaha," ketika kalian minta kepada Allah, "fas'aluhu firdaus," maka mintalah surga Firdaus. "Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati, urahu fawqahu arsur rahmani wa minhu tafajjaru anharul jannati." Aku pernah diperlihatkan bahwa di atas Firdaus itu adalah singgasana Allah yang Maha Pemurah, di mana darinya mengalir sungai-sungai di dalam surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama kita sebutkan dalil-dalil daripada wujudnya neraka di akhirat kelak. Karena kenapa mesti mengedepankan dalil? Sebab ada orang yang tidak mempercayai, walaupun itu jumlahnya tak banyak. Ada orang yang tidak mempercayai. Apa alasannya? Alasannya adalah kalau memang sesuatu itu ada, maka siapa yang sudah pernah ke sana? Kalau memang sudah pernah ke sana, siapa yang pernah kembali lagi ke dunia ini? Jadi orang-orang ini dalam aliran filsafat materialisme, mereka tidak mempercayai kecuali sesuatu yang pernah dilihat, yang pernah dirasakan, yang pernah diraba. Yang dilihat ataupun yang dirasakan secara langsung. Padahal pembahasan akhirat itu yang disebut alam gaib adalah pembahasan yang bersifat as-sam'iyat. Istilah dalam ilmu akidah as-sam'iyat. Sam'iyat dari kata sama, sin mim ain. Sama itu artinya pendengaran. Pendengaran yang dimaksudkan oleh ulama kita adalah informasi-informasi tentang akhirat itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Manusia hanya bisa mendengar. Dari mana mereka mendengar? Mereka mendengar dari Al-Quran dan hadis Nabi. Makanya disebut dengan as-sam'iyat, sesuatu yang hanya bisa didengar dan tidak bisa dirasakan secara kasat mata. Disitulah pentingnya kita selaku orang beriman mengimani sesuatu yang gaib, beriman kepada yang gaib. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang tentang neraka? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuatnya, pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka, wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu, alaiha malaikatun, di sana ada penjaga-penjaga dari kalangan malaikat, ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum, yaitu mereka yang sangat bengis, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan melakukan apa yang Allah perintahkan, wa yaf'aluna ma yu'marun. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, narukum hadhihi, api kalian ini, api yang ada di dunia, juz'un min saba'ina juz'an min nari jahannam, adalah satu daripada 70 bagian daripada neraka jahannam. Likulli juz'in minha harruha,
Setiap dari 70 tingkatan ini panasnya berbeda-beda. Jadi kalau bahasa kitanya, panasnya itu setingkat 70 tingkatan. Jadi yang paling bawah adalah panas api yang ada di dunia. Setiap satu tingkatan panasnya sampai 2-3 kali lipat. Dikali kemudian 70 kali lipat. Makanya Rasulullah pernah katakan, 70 tahun orang itu berjalan, mereka sudah merasakan panasnya api neraka. Ini menunjukkan panasnya api neraka itu tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Hanya bisa melalui pendengaran. Itu disebut dengan as-sam'iyat tadi. Mengimani kehidupan akhirat itu hanya berdasarkan pendengaran kita dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang nama-nama neraka dan tingkatannya. Tingkatan yang paling bawah, yang paling dasar adalah neraka Jahannam. Ini yang paling bawah sekali. Tingkatan yang paling bawah adalah neraka Jahannam. Dan tingkatan neraka ini disebut dengan darokat. Darokat adalah tingkatan ke bawah. Sementara tingkatan surga disebut darajat, tingkatan ke atas. Kalau surga yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Sementara neraka itu yang paling bawah adalah neraka Jahannam. Nama-nama neraka dan tingkatannya. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Surat Ibrahim 28-29. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekufuran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya, itulah seburuk-buruk tempat diam mereka. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajmain laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Dan sungguh Jahannam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka. Mereka di sini adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang mati dalam keadaan tidak beriman. Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Jadi nanti mereka, orang-orang yang masuk neraka Jahannam itu akan masuki dari 7 pintu itu. Satu neraka itu ada 7 pintu. Maka mereka akan masuki neraka Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu daripada mereka. Maka di sini para ulama menjelaskan dari Dahab Juwaibir berkata, Allah memberi nama setiap pintu-pintu neraka, di mana setiap pintu diperuntukkan satu bagi orang-orang Yahudi, 2 orang Nasrani, 3 orang Majusi. Majusi itu adalah kelompok manusia yang menyembah api. Yang keempat al-sabiin, as-sabiin, mereka yang menyembah bintang. Yang kelima munafik. Munafik di sini adalah munafik akidah. Munafik itu ada 2 macam. Munafik amali yang suka berdusta, berbohong. Yang kedua munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Sebenarnya dia bukan seorang muslim, tapi dia sembunyikan kekafirannya seakan-akan dia itu seorang muslim yang taat. Hakikatnya dia bukan seorang muslim. Seperti dalam sejarah disebutkan Snookhorns yang bernama Abdul Ghaffar. Snookhorns itu orang Belanda yang kemudian mencari titik lemah umat Islam. Lalu Snookhorns belajar ke Mekah. Sesampai di Mekah, dia kemudian mengubah namanya menjadi Abdul Ghaffar. Setelah dia dekat dengan orang Islam, dia pun cari titik lemah orang Islam. Yang ketika itu rakyat Islam khususnya di Aceh, rakyat Aceh kala itu tidak mampu ditaklukkan oleh Belanda. Akhirnya kemudian dicari berbagai cara strategi perang. Akhirnya mereka pun tidak berhasil menaklukkan orang Aceh yang dipimpin oleh pahlawannya kala itu. Akhirnya Abdul Ghaffar ini pun mengubah dirinya seakan-akan dia seorang muslim. Dia carilah titik lemah umat Islam. Setelah dia lakukan penelitian, dia simpulkanlah bahwasanya titik lemah umat Islam itu membahas atau mengangkat perkara-perkara khilafiyah.
Itulah titik lemah umat Islam itu. Mengangkat perkara-perkara khilafiyah. Apa itu khilafiyah? Sesuatu yang bersifat perdebatan dalam agama kita. Atau furu'iyah. Furu'iyah seperti ini berkunut atau tidak. Yang berkunut sesat, yang tak berkunut tak sesat. Itu namanya khilafiyah. Ini kelompok maulid Nabi, maulidan. Ini bid'ah, tak pernah dibuat Nabi, maka diserangnya lah. Ini kelompok orang yang suka ke kubur, kuburiyun, digelari kuburiyun, orang yang suka ke kuburan. Orang yang ziarah ke kuburan itu dianggap mereka minta kepada orang mati, maka seranglah. Nah, inilah kemudian yang dibaca oleh Abdul Ghaffar tadi, maka dia melihat di situlah titik lemah umat Islam, maka kemudian dia pun mainkan satu kelompok dan kelompok yang lain. Dalam sejarah disebutkan diciptakanlah kelompok tersebut, lalu kemudian mereka pun menguncah. Tahu apa ibu menguncah? Macam kita cari ikan bocek, ikan kacebong, kita uncah. Diuncahnya akhirnya kemudian tentu yang lain terusik. Kita selama ini sudah baik-baik saja, akhirnya terusik. Tentu ketika kita terusik, kita pun pasti membela diri. Ketika kita membela diri, maka disitulah umat Islam akhirnya sibuk dengan urusan internal mereka. Disitulah titik lemahnya. Maka kemudian mereka orang-orang munafik i'tiqadi ini, mereka munafik secara keyakinan ini, tujuannya adalah untuk melemahkan umat Islam supaya umat Islam sibuk dengan internal mereka. Dan itu kemudian Snockhorn berhasil melakukan atau berhasil menaklukkan rakyat Aceh yang ketika itu sangat kuat. Begitulah cara mereka. Atau misalnya seperti yang terjadi di zaman Turki Utsmani. Saya tak tahu persis khalifah zaman siapa. Jadi ketika itu, ya ini kalau nanti saya keliru boleh diluruskan, tentara Mongol tidak berhasil menaklukkan tentara Turki yang sangat kuat yang dipimpin oleh Turki Utsmani kala itu. Akhirnya kemudian mereka itu mencari orang-orang yang bisa diajak kerjasama, diberi imbalan yang setimpal. Kalau engkau mau untuk melemahkan internal tentara Turki, maka nanti akan kami beri jabatan, kami akan beri imbalan yang setimpal. Sebagian orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, mereka mau saja, karena mereka akan mendapatkan imbalan yang besar. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika tentara Turki ini akan melakukan serangan kepada tentara Mongol, akhirnya kemudian di antara mereka apa katanya? Sepertinya kita tak sanggup mengalahkan tentara Mongol itu. Mereka sangat kuat, mereka sangat besar. Padahal sebenarnya bukan jumlah yang besar yang menentukan menang kalah. Bukan jumlahnya yang banyak, tetapi kekuatan iman dan kekuatan mental. Dan itu pernah terjadi di zaman Raja Talut dan Jalut. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Apa kata Allah? Kam min fi'atin qalilatin, betapa banyak kelompok yang kecil itu mampu mengalahkan kelompok yang besar biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Tentara Talut tetap menyerang tentara Jalut, dan akhirnya kemenangan berada di tentara Talut yang kemudian sesudah itu dipimpin oleh Raja Daud alaihissalam, dan Daud menyerahkan kerajaannya kepada Sulaiman alaihissalam. Nah, begitulah yang terjadi di internal, di tubuh tentara Turki ini. Ada saja sekelompok orang yang melemahkan semangat mereka. Itulah orang-orang munafik tadi. Mereka yang telah dibayar dan diiming-imingi kehidupan dunia oleh tentara Mongol. Kalau kita melawan, kata mereka, kita tak akan sanggup mengalahkan tentara Mongol yang bengis, yang primitif, yang tidak kenal kompromi itu. Kalau kita melawan, kita akan sia-sia. Akhirnya sebelum mereka melakukan serangan terhadap tentara Mongol itu, mereka sendiri pun sudah mulai kocar-kacir. Lemahnya internal itu menyebabkan lemahnya daya juang dan juga semangat untuk mengalahkan tentara musuh. Siapa yang bekerja di situ? Yang bekerja di situ adalah orang munafik. Sebenarnya orang munafik itu bukan datang dari luar, tetapi yang orang-orang munafik itu
datang dari internal itu sendiri. Kalau pepatah kita itu mengatakan menjegal kawan seiring, itulah yang terjadi ketika itu. Dan saya pernah baca sekilas tulisan dulu ketika Jepang masuk ke negara kita. Sebenarnya Jepang itu tak begitu kuat, tetapi ada daripada pribumi yang membocorkan kelemahan-kelemahan kepada tentera Jepang. Nah, para pengkhianat ini kemudian mereka ditangkap oleh pejuang-pejuang kita. Ada yang berhasil tangkap, ada yang tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi bencana yang besar, banyaknya para ulama, para pejuang kita yang gugur di medan jihad ketika itu. Nah, itu kena siapa? Karena munafik i'tiqadi, mereka menyembunyikan keimanan mereka seakan-akan mereka itu adalah orang Islam. Mereka berpakaian Islam. Dulu di Spanyol itu Bapak Ibu, barangkali yang pernah ke Spanyol di abad-abad ketiga keempat itu, orang-orang Eropa itu sangat senang ke Spanyol. Kenapa? Karena ketika itu bernama Andalusia. Andalusia ketika itu menjadi negara yang sangat kuat, dan bahkan majunya peradaban Eropa itu di tangan umat Islam. Sehingga kemudian orang-orang Islam itu berpakai jubah, berpakai sorban, mereka penampilannya seperti orang Arab. Sampai-sampai orang Barat, orang Eropa itu, kalau mereka ingin ke Spanyol atau ingin ke Eropa lainnya, mereka menyerupai pakaian orang Arab. Namanya musta'rib. Mereka ingin seperti orang Arab, pakai jubah, pakai peci, pakai sorban, berjenggot. Begitulah dulu citranya orang Islam di Eropa, di Spanyol, yang telah berhasil mengangkat nama Spanyol yang ketika itu bernama Andalusia menjadi negara yang hebat ketika itu. Tapi kemudian berjalannya waktu, ada saja orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka sendirilah yang meruntuhkan kerajaan Islam di Spanyol. Kalau tidak salah, yang paling ujung itu saya agak lupa, entah Malaga namanya atau Toledo. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke sana bisa membaca sejarah itu. Tapi yang jelas adalah itu karena sikap daripada internal umat Islam yang telah terpedaya dengan janji-janji daripada Raja Ferdinand ataupun Ratu Isabella. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas disitulah bentuk kerja orang munafik untuk melemahkan, dan mereka kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Itu kelompok yang ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6 adalah orang musyrik. Apa bedanya musyrik dengan kafir? Yang ke-7 orang kafir. Kalau kafir ini mereka menutup diri, kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau musyrik, boleh jadi dia muslim tetapi perbuatannya itu perbuatan musyrik. Apa disebut dengan musyrik? Dia boleh jadi dia solat, tetapi pulang dari solat hilang motor, datang ke dukun. Ada disebut dengan musyrik tadi. Mungkin saja dia baca Quran, pagi dia baca Quran, hadir Maulid Nabi, hadir Isra Mi'raj, sering rajin ke masjid, tapi nanti ketika anaknya tak dapat jodoh, datang dia ke dukun. Suatu hari ada ibu datang ke saya, Ustaz, anak saya sudah 30 tahun umurnya Ustaz, perempuan, belum nikah sampai sekarang Ustaz. Saya pun risau, jangan-jangan anak saya ini diganggu jin jodohnya Ustaz. Jadi dalam hati saya, sejak kapan pula jin itu mengganggu jodoh manusia? Ada-ada aja pikiran ibu. Dalam hati saya begitu. Saya bilang, bukan karena jin bu, SOP jin itu bukan menahan jodoh manusia. Jodoh tidaknya orang itu adalah ketetapan Allah dan usaha kita. Ketetapan Allah kita tak tahu. Kita hanya menyerahkan kepada Allah. Apakah ketetapan A atau B kita tak tahu. Yang jelas kita selaku manusia mesti berikhtiar. Akhirnya karena ibu ini tidak puas, tetap datang kepada dukun tadi. Rupanya dukunnya ini pun tak berjodoh. Karena banyak juga dukun yang tak punya istri. Makanya banyak dukun tu, mohon maaf, dukun yang kita baca di berita. Beginilah diperlakukannya pasiennya, jemaah apa namanya itu, pasien namanya dukun tu. Kalau pasien tu dokter, kalau jemaah ustaz, dukun tu apa namanya? Orang yang datang kepada mereka. Kalau ini kan jemaah, kalau ke rumah sakit pasien.
Pasien juga berarti samalah sikit dengan profesinya itu agak-agak mirip lah dengan dokter. Pasien pada dukun ini. Korban, korban. Banyak hari ini dukun-dukun itu yang, mohon maaf bahasa mungkin tak layak, yang dukun mencabuli daripada pasiennya itu sendiri. Apa sebab? Sebab dukun tidak bisa dipercaya. Nah, setelah itu barulah ibu ini insaf, rupanya Ustaz betul. Saya minta ke dukun itu supaya anak saya berjodoh. Rupanya dukun pun belum punya jodoh. Oleh karena itu jangan pernah dipercaya. Ada suatu kisah masih kaitan dengan musyrik tadi. Suatu hari ada seseorang yang ingin berkompetisi di DPR RI. Jadi dia ingin menjadi anggota dewan DPR RI. Karena enggak pede, akhirnya datang ke dukun. Sesampai di rumah dukun itu, dia utarakanlah niatnya. Pak dukun, saya ingin duduk di DPR RI. Ya, boleh. Masuklah orang ini, tulis nama. Komisi berapa? Mungkin komisi 7. Ini contoh saja. Saya tak pasti itu cerita. Duduk. Ditulis. Setelah ditulis, kemudian kertas tadi digulung macam arisan. Setelah itu dukun tadi menyiapkan satu ember. Ember itu kata dukun, kertas yang di tangan Anda silakan dilempar. Kalau seandainya masuk dalam ember tersebut, maka Anda duduk. Janji dukun tadi. Tapi kalau seandainya tidak masuk, pasti kalah. Jaraknya enggak terlalu jauh, mungkin agak 3 meter dari sini ke ember itu. Karena sesuai keinginannya. Karena PRRI jauh pusat, maka harus jauh pula sedikit, agak jauh. Akhirnya ketika dia lempar, masuk. Senanglah hati orang ini. Senang sekali dia. Ketika pemilihan, perhitungan suara, nomornya nomor 8. Rupanya bukan duduk, terduduk yang ada. Terduduklah orang ini. Percaya, tetap ada yang percaya. Maka inilah yang kemudian membuat kita merenung, kok bisa ada orang yang sudah sekolah, wawasannya luas, tapi bertanya kepada orang yang tak berwawasan. Makanya disebut dukun itu orang pintar. Kenapa orang pintar? Karena yang datang dia sudah sekolah, sudah S2 Pak, sudah MA gelarnya. Tak MA, dia S2 MH saja. Kemudian pengalamannya di kehidupan nyata ini sudah sangat luas juga. Pernah juga menjadi orang yang dipercaya di suatu bidang, tapi kemudian karena tidak pede tadi, akhirnya mengambil jalan pintas. Bukannya dia dapat, justru semakin rugi. Maka itulah makna musyrik tadi. Dia tidak mempercayai sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya musyrik dengan kafir adalah musyrik itu mereka mungkin saja dia beriman, tetapi di waktu yang bersamaan mereka tetap melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketujuh adalah orang Islam ahli tauhid yang kemudian meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya kita diminta oleh Nabi untuk membaca doa semoga husnul khatimah. Karena kita tak tahu di akhir kehidupan kita. Boleh jadi orang itu dari kecilnya alim, kemudian di akhir hayatnya tidak alim, tidak baik. Boleh jadi orang yang di awal hidupnya tidak baik, akhir hayatnya menjadi orang yang baik. Ya, oleh sebab itu hidayah itu selalu kita jaga. Hidayah itu mesti kita cari. Jangan sampai kita mungkin saja dahulu orang yang baik, tapi karena perjalanan hidupnya itu banyak yang mengganggu, akhirnya mendapatkan keburukan di akhir hayatnya. Apa doa yang diajarkan Nabi? Allahumma khtim lana wa ajalana bihusnil khatimati wa sa'adah. Singkatnya ya saja, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Jadi Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Artinya, ya Allah, tutuplah usia kami dengan penutupan yang baik, dan jangan engkau tutup usia kami dengan penutupan yang buruk. Nah, redaksi doa itu tak mesti berbahasa Arab. Apa saja bahasa yang kita pakai, Allah sangat memahami.
Saya nggak bisa bahasa Arab Ustaz, berarti saya nggak berdoa. Jangan. Ada orang yang kalau nggak bahasa Arab dia nggak berdoa. Doa itu pakai bahasa apa saja. Nah, itulah penghuni daripada penduduk neraka jahanam. Itu neraka yang pertama. Neraka yang kedua adalah neraka laza, satu tingkat di atasnya. Fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa allazi kadzdzaba wa tawalla. Aku memperingatkanmu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Itulah penghuninya nanti, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Berpaling dari keimanan artinya orang ini di akhir hayatnya meninggalkan kebaikan-kebaikan yang sudah ia lakukan. Ini masih kembali lagi kepada doa tadi. Kita tidak bisa jamin akhir hayat kita, tapi kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana caranya? Ya, ketika mau waktu solat, kita usahakan ke masjid. Ketika ada kesempatan untuk duduk di halaqah ilmu, kita duduk di halaqah ilmu semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampumu, kata Allah. Jadi kita beriman, bertakwa ini semampu kita. Tujuannya apa? Agar terhindar dari orang-orang yang celaka yang disebutkan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu tidak menyebutkan secara spesifik. Karena Al-Quran itu bersifat mujmal, bersifat umum, universal. Jadi dibuat konsep-konsep umum yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Jadi kita akan menemukan adakah orang ini secara khusus menyebutkan begini, ini tempatnya, tidak ada. Yang disebutkan Al-Quran bersifat universal, bersifat umum, yang kemudian disitulah para ulama menjelaskannya sesuai kemampuan mereka. Yang ketiga, khutamah. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil khutama wa ma adraka mal khutama narullahil muqada allati tattali'u 'alal afida innaha 'alaihim muqsada. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi mereka cari tetapi enggan untuk mengeluarkan hak Allah Subhanahu wa taala. Dia senang mengumpulkan saja, dikumpulkan dan dia hitung-hitung apa yang sudah dikumpulkannya dan tidak mau untuk mengeluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, dapat menjaga kehidupannya. Kata Allah sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Yaitu api yang dinyalakan yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Yang keempat adalah neraka sa'ir. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim. Ini ada pula perbuatan manusia. Anak yatim ini diasuh, tapi kemudian dia ambil harta anak yatim itu di luar porsi tanggung jawabnya. Seorang yang mengasuh anak yatim boleh dia mengambil harta anak yatim itu untuk kebutuhan anak yatim itu dan keperluan yang mengurus tadi. Tapi kalau dia menguasai, apalagi sampai dialihkan kepada hartanya, maka ini kelak di akhirat orang yang di dalam perutnya itu ada api karena memakan harta anak yatim. Apalagi kalau mencuri kotak infak yatim, ini tentu lebih parah lagi. Orang yang mengasuh anak yatim saja, kemudian hartanya itu dikuasai dan jadikan harta pribadinya, itu kelak Allah akan jadikan harta anak yatim itu sebagai bara api dalam perut mereka. Dan akan masuk dalam neraka, dalam api yang menyala-nyala. Itu untuk neraka sa'ir. Neraka sakor. Neraka sakor, ma salakakum fi sakor? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakor itu? Mengapa engkau berada di neraka sakor? Mereka menjawab,
kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat. Orang yang tidak solat kelak akan singgah di dalam neraka Sakor. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Inilah yang disebut oleh Nusron tadi. Berarti nanti Prabowo itu selamat tuh kata dia di neraka Sakor. Apa sebab? Sebab MBG itu untuk orang miskin. Jadi kalau ini ayat MBG, kata dia begitu. Karena kenapa? Karena dia memberi makan orang miskin. Kalau saya memberi makan orang miskin, selamat dari neraka Sakor. Kalau tidak mau memberi makan orang miskin, maka tak selamat dari neraka Sakor. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, tidak mempercayai hari pembalasan hingga datang kepada mereka kematian. Artinya yang empat ini kalau mereka tidak bertaubat. Dulu dia tak solat sampai umur 50 tahun, lalu kemudian dia bertaubat, maka terhapus. Dulu dia termasuk yang membicarakan yang batil-batil. Dia bicarakan bagaimana agama ini tidak maju, bagaimana Islam ini semakin mundur. Tapi kemudian dia bertaubat sebelum dia meninggal, maka ini pun dia hapuskan. Dulu tidak mau dia untuk memberikan hartanya untuk anak yatim, tapi sekarang dia sudah lakukan itu, maka ini sudah terlepas. Dulu kemudian yang mendustakan hari akhirat, tapi karena hidayah sudah masuk, akhirnya mereka pun membenarkan akan ada akhirat. Yang keenam, neraka jahim. Walladzina sa'una fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah para penghuni neraka jahim. Ini adalah untuk aliran sesat. Jadi aliran sesat akan berada di dalam neraka jahim. Aliran sesat itu adalah kelompok yang tidak memakai Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau dahulu saya di Jawa itu pernah dengar istilah ingkar sunnah. Ingkar sunnah itu termasuk aliran sesat. Kenapa aliran sesat? Karena mengingkari hadis Nabi. Itulah aliran sesat. Orang kelompok yang tidak berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Yang terakhir, hawiyah. Hawiyah, neraka hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, setelah yaumul mizan diletakkan amalan itu di atas timbangan, maka ternyata amalan kebaikannya lebih ringan dibanding amal keburukan. Mereka akan disinggahkan oleh Allah ke neraka hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, ialah api yang sangat panas. Maka inilah 7 tingkatan neraka beserta penghuni-penghuninya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dapat saya sampaikan pada pagi ini. Selanjutnya adalah sifat fisik neraka jahanam. Sifat-sifat fisik neraka. Baik, sebelum saya lanjut, sebelum saya tutup, barangkali ada yang bertanya, kami persilakan. Ya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma adkhil jannatal firdausi ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati was sa'adah wa la takhtim alaina bi su'il khatimati wasyaqawah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.